Tadi kan disinggung masalah bahwa kepolisian Indonesia bekerja sama dengan Interpol untuk menangkap beliau. Memang agak lucu ya, siap mati tapi di zona yang aman. Ya, gitu loh, zona yang aman. Kecuali dia bilang siap mati di sini, baru itu mengandung konsekuensi ya kan. Apakah itu adalah salah satu bentuk pembelaan diri kita sebagai seorang minoritas dan seorang yang mendapat perlakuan tidak adil dalam hal ini? Ya kita menuntut, kita tinggal di negara hukum ya. Masalah penganiayaan baik terhadap gereja atau orang-orang Kristen itu bukan 1-2 kasus. Puluhan, belasan, bahkan ratusan kasus. Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa dengan saya Debra dan Tamara dalam acara Make Sense. Suatu acara yang membahas mengenai isu-isu yang sedang trending dalam masyarakat. Hari ini kita akan membahas satu isu yang pasti Bapak Ibu juga sudah tahu karena sedang beredar di dalam dunia maya pada saat ini. Isu yang kita bahas hari ini itu sebenarnya sudah lumayan lama, tapi tidak berhenti-henti diperbincangkan. Betul, karena muncul terus. Karena muncul terus, tiba-tiba ada statement lagi, ada komen lagi gitu kan. Dan anehnya banyak yang ikut ya, kemarin terakhir saya lihat ternyata saya juga ikut, bukan ikut. Ikut apa nih Bu? Maksudnya ikut ternyata komen? Ikut komen Okay. dan dari komen itu ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ dan langsung dijawab oleh pribadi ini begitu. Oke, jadi mungkin saya buka sedikit aja udah langsung bahwa topik yang akan kita bicarakan itu mengenai seseorang yang mengaku hamba Tuhan mengeluarkan satu video di YouTube-nya, di channel YouTube-nya yang terus jadi viral. Karena dia mengaku bahwa dia merupakan seorang nabi, bahkan mengaku sebagai nabi ke-26 yang terus ofensif sekali kepada agama sebelah kita, gitu kan. Jadi ofensif sekali, dia menyebutkan beberapa nama, beberapa posisi-posisi penting di pemerintahan juga gitu kan. Yang terus akhirnya menimbulkan reaksi keras dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Baik dari sisi Kristen maupun dari sisi non-Kristen. Nah ini kan saya yakin Bapak dan Ibu semua tuh pasti udah nonton, udah denger paling tidak tentang ceritanya. Nah kita gak mungkin ngobrol berdua Bapak dan Ibu. Seperti biasa ada salah satu narasumber kita yang sangat-sangat bisa untuk menjelaskan lebih detail. Ngobrolnya biar lebih seru. Bapak dan Ibu sekalian, kita sambut Bapak Pendeta Robson Samosir. Siap. Suatu kehormatan untuk bisa diundang dan mendiskuskan suatu topik yang sangat menarik dan juga menantang dan ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Iya. Ngeri-ngeri sedap beneran ini loh. Karena bener. orangnya pun kita nggak tahu ada di mana itu. Makanya yang buat ngeri-ngeri sedap kan karena memang lagi rame diperbincangkan. Terus orang yang sedang diperbincangkan ini adalah orang yang dianggap bermasalah. Dan ini topik berat. Dan kenapa membawa saya ke topik yang berat gitu? Mungkin karena masalah berat badan juga kali ya. Sesuai dengan berat badan. Gak usah sensitif Pak Robson. Hari ini terlalu, karena topiknya sensitif, kita gak boleh sensitif juga. Oke, siap. Jadi gimana nih hari ini, tadi kita udah menjelaskan sekilas Pak Robson mengenai sosok yang kita maksud. Ya kan? Beliau ini ada di suatu negara. Katanya, saya gak tahu ada di mana persisnya. Antah berantah lah ya. Di antah berantah itu. Tapi terus ada surat penangkapan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dengan Interpol katanya. Mencari tahu ini di mana keberadaannya. Nah, sebenarnya kita mau bicaranya sekarang dari sisi angle bahwa yang dia lakukan itu benar apa salah sih sebenarnya? Waktu dia ngomong begini, kita nggak usah menyinggung ke area-area itu dulu, kita ngomong cuman saya ini seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dapat pesan-pesan dari Tuhan dan saya harus menyampaikan. Gimana itu Pak Robson? Ya, tarik nafas dulu. Tambahin sedikit. Tapi kan yang
sekarang ini bukan pertama kali ya. Zaman dulu juga kita pernah dengar-dengar ada nabi-nabi yang muncul. Hanya saja zaman dulu nggak ada nomor. Tiba-tiba hari ini ada nomor. Oh gitu ya. 26. Oh. Ini makin jelas kayaknya. Makin jelas ya arah kan? pembicaraan Nggak kita apa-apa dan lah. apa yang dimaksud ya. Iya. Habis ini saya nanti menyebut diri sebagai nabi ke-27. Oh gitu ya. Boleh. Oke. Karena nggak ada sertifikat. Coba ada sertifikat. Susah sekali kan menyebut itu kan. Mana sertifikat 26-nya kan gitu ya. Karena tidak ada sertifikat. Jadi ini menarik untuk dibahas ini. Oke. Ya menarik ya. Ini karena terkait dengan banyak faktor ya. Tetapi kalau mau dipersoalkan apakah itu salah atau benar, nah itu menjadi isu yang tidak mudah ya untuk dipecahkan. Tadi kan disinggung masalah bahwa kepolisian Indonesia bekerjasama dengan Interpol untuk menangkap beliau. Yang saya tahu rumit sekali ya hal itu bisa dilakukan. Yang kedua, Interpol itu tidak mengurusi masalah agama. Yang saya tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengakuan beliau sebagai Nabi ke-26. Kalau bicara tentang label, kalau bicara tentang mengaku-ngaku ya, aku Nabi ke-26, mau apa? Ya, itu hak semua orang. Ya kan? Ya haknya dia ngaku sebagai Nabi ke-26. Ya, kenapa kita persoalkan? Yang jadi persoalan adalah ketika kita mempersoalkan keyakinan orang lain, kepercayaan orang lain. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau saya perhatikan ya, jadi saya sedikit banyak akhirnya menggalilah informasi seputar beliau dan apa yang beliau persoalkan. Jujur ini mau tahu jawaban saya ya? Kalau enggak diundang ke sini taruh. Mau tahu aja apa mau tahu banget, untung dia nggak tanya itu. Yang beliau persoalkan itu sesuatu yang memang kita persoalkan juga. Sesuatu yang lama kita persoalkan dan kasusnya itu banyak sekali. Sesuatu yang membuat kita, ya meskipun kita orang Kristen, meskipun kita orang percaya yang identik dengan kasih, marahnya sih ada gitu loh. Marahnya ada, di mana mayoritas mendiskreditkan atau memframing minoritas. Ya kita marah, bahkan bukan hanya membuli, sampai pada titik menganiaya, ya kan, gereja-gereja ditutup, gereja-gereja dibakar, orang-orang Kristen dianiaya, dibunuh, ya siapa yang gak marah? Ya kan, tapi seperti yang kita ketahui, ya itulah panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus. Tuhan Yesus menegaskan, kamu akan menderita karena namaku. Saya rasa itu sudah cukup untuk menguatkan kita. Saya rasa itu sudah cukup memberikan sebuah penghiburan dan penegasan bahwa ya wajar pada akhirnya kita menderita. Karena Tuhan Yesus sudah kasih tahu harga yang harus kita bayar ketika kita mengikuti dia. Kita akan menderita. Lalu kalau kita persoalkan kita menderita karena mengikut dia, ya kenapa kita pilih jadi Kristen? Kenapa kita memilih menjadi pengikut Yesus? Nah inilah yang beliau persoalkan sebenarnya. Nah salah atau benar? Kalau merujuk kepada isinya, kontennya, itu tidak salah menurut saya. Memang harus disuarakan. Dan bukankah gereja juga harus dengan lantang menyuarakan kebenaran? Ya kan, yang salah ya salah. Ya kita nggak bisa mengatakan itu tindakan kejahatan sebagai sebuah kebenaran tanpa ada rasa takut. Kita harus menyuarakan. Nah, itu yang kita suka dari beliau itu. Nggak ada takutnya sedikit pun. Tetapi yang mungkin kalau kita mau pakai kata kritisi, yang mau kita kritisi itu adalah cara mendelivernya. Mungkin kata-katanya kasar gitu loh. Kalau bisa janganlah ya, kata-kata kasar, kata-kata umpatan, goblol, tolol, setan. Ya kan, jadi kita dengarnya pun ngeri sedap. Oh my God, kalau kata TikTok ya. Oh my God. Ya janganlah kalau bisa gitu. Jadi yang dia bicarakan di konten YouTube-nya itu memang situasi yang terjadi di tanah air terhadap kaum minoritas. Dalam hal ini dia banyak bicara soal posisi kita sebagai orang Kristen, posisi
seorang etnis Chinese, ya kan? Dia juga banyak ngomong itu juga posisi beberapa gereja yang memang mendapat intimidasi, ya kan? Seperti Pak Robson tadi bilang, itu nggak salah. Itu nggak salah, ada di kontennya nggak salah. Yang salah adalah cara dia mendeliver dengan bahasa-bahasa yang tidak tepat. Yang saya sekarang mau tanyakan Pak Robson, meskipun tadi Pak Robson bilang ini nggak salah isinya, tapi apakah kita ini sebagai satu bentuk pembelaan diri kita, bahwa kita, kita minoritas, tolong didengar kita, dunia tolong dengar kita. Apakah itu adalah salah satu bentuk pembelaan diri kita sebagai seorang minoritas dan seorang yang mendapat perlakuan tidak adil dalam hal ini? Ya kita menuntut, kita tinggal di negara hukum ya, kita menuntut supaya keadilan ditegakkan kan tidak salah. Ya kan, ya terserahlah orang mau memframing kita dengan kata-kata apa, mau membela diri apa segala macam, tapi kan nggak ada yang salah ketika kita tidak salah apa-apa lalu dianiaya, gereja dibakar. Nggak ada yang salah kalau sampai kita mempersoalkan ini karena hukum, meminta keadilan ditegakkan seperti GSKI Yasmin lah, ya kan nggak usah jauh-jauh. GKY. GKI Yasmin. Itu nih, maklum lah ya. Ada sensor. Ya, itu kok jadi GSKI ya. Itu kan sudah lama dipersoalkan. Nah kembali diperbincangkan karena si tokoh yang satu itu mengangkat ke permukaan kasus itu. Dan mulai ada perhatian terhadap kasus itu. Bukankah itu menunjukkan bahwa ada sisi positif dari orang itu ketika menyuarakan hal ini, masalah ini. Tapi tadi Pak Robson juga ngomong, loh kita tuh menderita itu kita udah tahu kita harus menderita. Jangan sampai jadi kontradiksi ini Pak Robson. Coba tolong dielaborasi gimana. Ini sih kalimat ini bagus banget ini. Kan? Ini pertanyaan bagus banget. Ini bisa disudahi nggak acaranya? Jadi gini, Alkitab sendiri kan mengajarkan, ya kan, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya, balas kejahatan dengan kebaikan. Ya kan, dilempar pakai batu, dilempar dengan bunga. Dilempar pakai batu, lempar dengan bunga. Lempar lagi pakai batu, lempar dengan bunga sama pot-potnya sekalian. Balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu esensi kekristenan. Itu ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 dan 13. 13 itu perikopnya tunduklah pada pemerintah. Ya kan? Itu perikopnya. Nah, apakah kita salah gitu loh kalau menyuarakan kebenaran? Tidak salah. Apakah kita salah kalau mempersoalkan tindak ketidakadilan yang orang lain lakukan terhadap kita? Tidak salah. Mempersoalkan kenapa mereka memperlakukan kita seperti itu tidak salah. Ya kan, mau kita nanti pada akhirnya didengarkan atau tidak, itu masalah lain. Nah itu bagian dari kita menerima konsekuensi. Iya kan? Apalagi terkait dengan iman kita, itu konsekuensi dari iman kita. Oh kita didiskreditkan, kita nggak didengarkan, itu nggak jadi masalah. Tetapi nggak ada yang salah dengan kita mempersoalkannya. Waktu Yesus ditampar, Paulus ditampar, mempersoalkan loh. Kenapa kamu menampar aku? Nah gereja-gereja ditampar, dipukul, dihajar, dianiaya. Diam, karena apa? Takut. Kenapa kita takut? Yang kita takuti hanya Tuhan. Memang benar. Paulus mengajarkan kita untuk tunduk terhadap pemerintah. Roma pasal 13, jelas loh itu hukumnya. Dan saya salut sekali dengan Rasul Paulus. Padahal waktu itu dia ada dalam masa pemerintahan yang sama sekali ya tidak kondusif terhadap orang Kristen. Tidak baik terhadap orang Kristen, ya kan, orang Kristen dianiaya, di zaman Nero kan. Iya. Pada akhirnya dia dihukum mati kan, dipancung kepalanya kan di Roma. Dan itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi Paulus yang waktu itu menghadapi pemerintah yang lalim, yang kejam, tetapi dia mengajarkan kepada jemaat supaya tunduk terhadap pemerintah. Tapi kecuali pemerintah yang jahat, ya kasuistik lah ya. Kalau sampai pemerintah itu melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap kita, memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, yaitu pengecualian. Tapi secara umum Paulus mengajarkan untuk kita tunduk terhadap pemerintah. Kita tunduk. Tetapi ketika ada sesuatu yang salah kita harus persoalkan dong.
Ya kan? Kita ditampar misalnya. Persoalkan. Sekali lagi, masalah nanti kita mau didengarkan atau tidak, itu masalah ke-26. Sesuai dengan gelar Nabi ini. Gitu. Oke. Mendengar dia bicara jadi kayaknya panjang ini, nanti meluas ya. Tetapi kita mau ini tarik garis saja. Kira-kira kan mengenai apa yang dia deklarasikan mengenai Nabi ke-26-nya dia itu. Salah atau enggak? Iya, maksudnya kita nggak bisa bicara salah atau tidak deh. Fakta atau apa ya, dari sisi Alkitab itu boleh tidak kita menyatakan diri bahwa kita Nabi ke-26 atau nabi lah ya. Nabi gitu dari sisi Alkitabiahnya. Nah, dari sisi perspektif Kristiani ya, ini juga sesuatu yang debatable sebenarnya. Ya, ada kelompok yang menyetujui masih ada nabi, masih ada karunia-karunia. Ada kelompok yang tidak menyetujui bahwa nabi dan karunia-karunia itu sudah tidak ada lagi. Tapi terlepas dari adanya kedua perbedaan pandangan dari dua kelompok ini, mungkin saya lebih mempersoalkan nabi yang benar itu nabi yang seperti apa, karakteristiknya atau sifatnya. Yang pertama, dia adalah seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Makanya dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Lalu yang kedua, menyuarakan pesan Tuhan, suara Allah. Itu nabi. Yang ketiga, apa yang dia sampaikan itu ya bermanfaat untuk umat, berguna untuk umat. Yang keempat, apa yang dia sampaikan itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Dia penyampai nubuatan pada umumnya kan, menyampaikan nubuatan. Dan apapun yang dia sampaikan, nubuatan apapun yang disampaikan, itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, berarti nabi palsu. Nabi wrong. Saya jadi ingat itu karunia memang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Karunia untuk mengajar, maksudnya menjadi guru. Efesus 4 ayat 11. Menjadi nabi, itu kan sudah ada ya di Alkitab. Jadi bisa ke situ ya karakteristiknya. Nah, ya. saya mau ke situ sebenarnya. Oh iya, luar saya biasa duluan ya. Ini memang. Mendahului saya memang. Motong jalan. Ini pembicara siapa sih? Ya, Efesus 4 ayat 11. Ya kan, Efesus 4 ayat 11. Tuhan yang memberikan karunia-karunia. Lalu 1 Korintus 12 ayat yang ke-28 kalau saya nggak salah. 1 Korintus 12 ayat 28. Itu semua berbicara tentang karunia-karunia. Bagaimana Allah itu menganugerahkan beberapa jabatan atau karunia kepada kita demi kepentingan bersama. Nah, lagi-lagi ya memang penuh dengan perdebatan sih ya. Saya pada akhirnya berpandangan seperti ini. Kalau saya secara pribadi ya, nabi dari sisi jabatan itu tidak ada lagi, dari sisi fungsi masih ada. Ya, dari sisi fungsi. Jadi Tuhan masih menggunakan beberapa tokoh tertentu, hamba Tuhan tertentu dengan menganugerahkan karunia nubuatan, karunia kenabian. Tapi kalau dari sisi jabatan tidak diperlukan lagi. Kalau kita buka ayat Ibrani, ya kan harus buka ayat memang karena kita membahas sesuatu yang bersifat dengan boleh. Iya, kita buka nanti ayat. Enggak rohani katanya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, yang menarik dari kata-kata ini, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, Yesus pastinya ya. Tuhan Yesuslah sebagai nabi yang Tuhan tetapkan untuk menyingkapkan ya, penyingkapan terakhir kepada umat manusia yang pada akhirnya nanti diteruskan oleh para rasul pesan yang dia sampaikan. Jadi Allah memberikan pesan terakhir itu kepada anaknya yang tunggal.
Ya kan? Nah, dan semua yang dia ajarkan kepada para murid itu sudah dituliskan sampai Wahyu kitab terakhir. Dan itu sudah final menurut saya. Jadi kalau kita mau menganggap memerlukan nabi dalam konteks apa? Nah, ini sesuatu yang perlu kita perbincangkan lebih lanjut. Itu pertanyaannya, dalam konteks apa dan untuk apa? Bukankah Tuhan Yesus sudah menyampaikan, dan saya rasa ya sudah menyampaikan hal yang teramat penting bagi umat manusia, yaitu keselamatan, dan sudah dicatat oleh para rasul. Apalagi yang mau dipersoalkan, apalagi yang mau dicari, kan tidak ada lagi. Bagian kita adalah bagaimana kita merujuk kepada Alkitab, belajarlah kepada Alkitab, dengarlah Alkitab. Alkitab itu suara Tuhan. Ya kita nggak membutuhkan siapapun lagi untuk menyampaikan suara Tuhan. Alkitab itu suara Tuhan. Gitu. Oke. Sebenarnya ini sudah clear ya kalau masalah bahwa nabi dia menyatakan diri sebagai nabi ya memang gak ada salah, terserah dia ya, dia mau bilang sendiri ya udahlah ya. Kecuali mengobok-ngobok orang lain, itu yang gak boleh sebenarnya. Tapi kan di dalam beberapa statementnya dia memang melakukan ofensif terhadap beberapa pihak yang terus jadi masalah. Ya kan, yang tadi Pak Robson bilang kasar gitu kan, banyak kalimat-kalimat dia itu yang sifatnya menyerang, yang tidak elok lah untuk dinyatakan dalam publik. Karena bagaimanapun label beliau sebagai hamba Tuhan itu kan melekat juga kepada kita sebagai umat Kristen. Ya. Tapi sekarang saya mau menyoroti satu sisi lagi Pak Robson. Para yang tadi Bu Debra udah sempat ngomong, saya juga ikutan komen. Jadi netizen ini terbelah menjadi dua. Netizen, saya ngomong netizen Kristen loh. Untuk orang Kristennya sendiri terbelah menjadi dua. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra udah jelas karena dia terlalu frontal, dia nggak boleh kayak gitu. Tapi yang pro, surprisingly itu banyak. Yang pro sama beliau itu banyak. Mereka merasa dia bener yang dia omongin. Dia mewakili perasaan kita sebagai minoritas yang selama ini nggak pernah disuarakan. Dan akhirnya dia berani ngomong, bagus itu dia gitu. Nah, menurut Pak Robson gimana? Kita sih nggak perlu memihak ya. Kita nggak perlu ngikutin yang pro atau yang kontra. Cuman melihat fenomena ini menurut Pak Robson gimana? Tapi dari sisi yang tadi dulu, yang dari sisi Alkitab kayaknya udah jelas ya. Kayaknya kalau dari sisi Alkitab sudah Pak Robson jelaskan dengan jelas. Gitu, mantap, sudah mantap. Nah sekarang kita mau melihat dari sisi sikap ya. Sikap reaksinya saudara-saudara kita ini yang Kristen ini. Pro dan kontra ya. Dalam kalangan Kristen sendiri ya. Begini, ya marilah kita dengan jujur ya. Mari kita dengan jujur bahwa sebenarnya yang dipersoalkan oleh orang itu, hamba Tuhan orang itu ya. Orang itu. Yang dipersoalkan oleh dia itu adalah merupakan jeritan hati kita. Itu yang pertama. Ada orang-orang yang takut menyuarakannya. Kita pengen tuh suatu hari nanti ada orang yang dengan berani menyuarakan apa yang kita ingin disuarakan. Karena kita takut untuk menyuarakannya. Nah sekarang ada orang yang dengan berani menyuarakannya. Kita jangan mempersoalkan dia menyuarakannya. Ya kita puji Tuhan, itu sisi positif dari beliau itu loh. Dia punya keberanian, itu saya kagum loh. Keberanian yang begitu luar biasa yang dia miliki untuk menyuarakan hal itu. Tetapi memang sekali lagi ya kalau bisa jangan dengan kata-kata yang kasar. Ya, jadi kalau saya punya tanggapan ya seharusnya kita mendukung dan mendoakan. Mendukung dan mendoakan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada beliau. Keberaniannya udah betul. Apa yang dia persoalkan udah betul, harus dipersoalkan. Memberi saran juga berarti. Karena gini loh, masalah penganiayaan baik terhadap gereja atau orang-orang Kristen itu bukan 1-2 kasus. Puluhan, belasan, bahkan ratusan kasus. Diangkat ke permukaan, dalam kemudian hilang lenyap. Nah ini kan sesuatu yang membuat kita jadinya geram loh. Tapi kita juga harus mungkin kita bisa memberi saran juga ya kepada beliau ya.
untuk boleh menyampaikannya dengan teduh teduh ya, dengan kasih seperti yang beliau sampaikan atau dia melabelkan dirinya hamba Tuhan itu. Ya. Atau bahkan dengan berani Nabi ke-26 itu. Ya kan? Iya, kalau bisa dengan teduh menyampaikannya dengan elegan ya. Jangan ada kata-kata umpatan, kata-kata yang penuh amarah. Ya dikemaslah dengan bahasa yang sebaik mungkin, seakademis mungkin, apalagi kan beliau orang akademis. Saya lihat beliau tuh pintar sekali. Iya. Jadi ada agak kontradiksi gitu antara apa yang dia sampaikan yang mau dia rubah dengan yang dia tunjukkan. Ya kan? Jadi sebetulnya apa yang dia tunjukkan itu apa yang dia juga sudah protes atau kritisi juga sebetulnya. Jadi janganlah seperti itu begitu ya maksudnya ya. Jadi sekali lagi apa yang dia persoalkan hari-hari ini merupakan apa yang kita pergumulkan juga. Ya kan? Jadi ada jeritan hati kita terhadap kasus yang benar-benar merugikan kita sebagai orang Kristen, tapi terkesan ada dibiarkan begitu saja. Tidak semua, ya kita nggak boleh juga berlebihan mengatakan bahwa tidak ada kasus yang ditangani sama sekali. Tetapi dari sekian banyak kasus, berapa kasus yang ditangani? Terus kenapa seperti tidak ada sebuah payung hukum gitu loh yang melindungi supaya hal ini tidak terulang kembali. Nah ini sesuatu yang penting sekali untuk dipersoalkan. Nah kenapa ini nggak dipersoalkan gitu loh, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang semacam ini. Nah mungkin ini juga menarik untuk dipersoalkan ya. Tadi kan saya ada mengatakan bahwa baik kok apa yang dia persoalkan. Tetapi harus balance dong. Ada nggak yang salah yang dilakukan oleh beliau? Begini, tadi kan saya ada singgung di awal. Bahwa mengklaim diri sebagai Nabi ke-26 ya udah sah-sah saja. Orang mau mengklaim dirinya sebagai anak Nabi ya udah biar aja kita ngapain mempersoalkan, itu kan haknya dia. Tetapi ketika kita mengklaim kita Nabi ke-26, lalu kita menghina orang lain, agama orang lain, kitab suci orang lain, nah ini yang jadi repot urusannya. Kalau bisa jangan, gitu loh, jangan. Nggak baik seperti itu. Bahwa penomoran 26 itu pun sebenarnya merupakan suatu udah sebuah penghinaan. Penghinaan dan sindiran kepada yang lain gitu kan. Ini salah satu yang seharusnya mungkin sebaiknya tidak dilakukan. Ya kan? Karena bagaimanapun kita tinggal di negara yang majemuk, ya kan? Kalau kita mau menyuarakan kebenaran tentang diri kita, nggak perlu harus menyerang yang lain. Bukan begitu, Pak Robson? Ini makin hot ini diskusinya, makin panas meskipun di sini dingin. Jadi gini, betul ya, ada banyak tuduhan, serangan yang diberikan terhadap kita baik secara fisik maupun ajaran. Ya, nggak sedikit loh. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang mengintimidasi keyakinan kepercayaan kita. Masa Allah beranak? Ya kan? Siapa itu? Bidannya dan lain sebagainya macamnya. Banyak sekali. Masa manusia disembah sebagai Tuhan? Masa Allah kita disebut Allah dibilang satu tapi tiga? Nah banyak sekali gitu loh serangan yang ditujukan kepada kita. Nah bagaimana reaksi kita? Begini ya. Apakah kita salah punya hak jawab? Tidak salah. Tapi yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah adalah ketika kita salah menggunakan hak jawab kita. Harus proporsional. Gunakanlah bahasa yang baik, bahasa yang elegan, bahasa akademis. Ya kan, jadi apologet. Nah, kebetulan saya memang bidangnya di sini kan. Ya kan, apologetika. Nah, saya juga banyak mengajarkan apologetika. Nah, apologetika itu bukan melulu soal debat dan lain sebagainya macamnya. Apologetika itu sesuatu yang indah. Ya kan, bagaimana kita menyampaikan kebenaran dengan baik, dengan meyakinkan, dengan santun secara akademis. Nah itu apologetika. Nah kita berapologetika, sampaikanlah jawaban atas semua tuduhan yang ada. Injil sudah dipalsukan, sampaikan dengan elegan.
Ya kan Yesus katanya nggak disalibkan, kan beliau juga mempersoalkan, saya menyerang itu karena memang saya diserang. Iya kan, Yesus saja kan dibilang nggak disalibkan, wajar. Nah, sampaikanlah dengan elegan tanpa ada embel-embel untuk kita melakukan hal yang sama seperti yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita mengatakan dia jahat karena dia melakukan tindakan kejahatan terhadap kita. Tapi kita juga melakukan hal yang sama terhadap dia. Lalu bedanya kita dengan dia apa? Gitu loh. Silakan kita balas dia tapi dengan cara yang elegan, sebaik mungkin tanpa melukai. Nah, kita nggak bisa pungkiri apa yang dilakukan oleh beliau juga melukai banyak orang, gitu loh. Dan ya nggak tahu lah apakah beliau nggak memikirkan bahwa nanti ada dampak buruk dari apa yang dia lakukan. Itu kan sesuatu yang perlu dipikirkan dengan matang juga. Ya kan, beliau di luar negeri, kita di Indonesia. Dia nggak tahu dia lempar batu kita kena getahnya. Itu juga perlu dipikirkan. Karena kan ada orang-orang yang nggak mau pikir panjang kan, yang melihat yang seperti ini jadi panas lalu kita yang dijadikan korban. Bukan yang sono, kita yang dijadikan korban. Itu yang ngeri-ngeri sedap. Gitu loh. Jadi gini Pak Robson, berarti menarik sekali yang dibicarakan Pak Robson. Jadi kita nggak perlu untuk kita menjadi apologetik sejati. Apa istilahnya? Apologetik. Orangnya itu apa? Apologet. Sebagai seorang apologet, pembelaan kita atas Alkitab dan atas ajaran tidak membuat kita harus menyerang orang lain. Ya kan? Iya betul. Nah, jadi dia ada satu statement gini si beliau itu. Saya itu udah siap jadi martir katanya. Udah siap jadi martir, saya siap mati. Saya siap mati untuk menyuarakan kebenaran ini, kata dia gitu. Ya kan? Tapi seperti kata Pak Robson tadi, dia lupa. Dia siap martir, diantah berantah. Lah kita yang di sini satu, kita masih mending gak kenal. Keluarganya gimana? Keluarganya juga banyak yang ada di Indonesia sebenarnya. Dan saya dengar keluarganya juga mendapat banyak ancaman, banyak ini. Nah, sikap itu tuh gimana menurut Pak Robson? Sikap menyatakan diri, oke, siap martir tapi ada efek samping, ada efek di belakangnya yang... Memang agak lucu ya, siap mati tapi di zona yang aman. Ya, gitu loh, zona yang aman. Kecuali dia bilang siap mati di sini baru itu mengandung konsekuensi ya kan. Baru kita salut gitu loh. Ya kan, mengatakan siap mati di tengah serigala, itu betul. Seperti kita gitu loh. Jadi gini, memang saya rasa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mati ya. Kan konsekuensi kita sebagai orang Kristen memang harus mati kan. Baik itu secara fisik maupun secara duniawi. Dan not afraid to die gitu loh. Tidak takut mati. Tapi bukan hanya sekedar tidak takut mati, tapi kita harus bukan hanya berani mati, tapi juga kita harus berani hidup. Karena berani hidup jauh lebih sulit daripada berani mati. Berani hidup konsekuensinya adalah memberikan segenap hidup kita kepada Tuhan selama kita hidup. Itu lebih mahal harganya, jauh lebih berat konsekuensinya. Filipi 1 ayat 21 itu menjadi penghiburan bagi setiap kita. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau kita akhirnya kehilangan nyawa karena Kristus, karena iman, kita akan mendapatkan kembali kok kata Alkitab. Jelas kok itu. Tapi kalau kita menyayangkan nyawa kita lalu kita menjadi kompromi dengan iman kita, nah kita akan kehilangan nyawa kita. Jadi ya memang betul idealnya jangan takut mati. Gitu loh. Tapi ideal juga nggak kalau dia masih membawa efek samping ke keluarganya yang mungkin. Itu saya bilang perlu dipertimbangkan, ngomong di sana, dia nggak lihat di sini gitu loh. Ya. Maksudnya bisa bilang gini, semua perjuangan pasti ada korban. Ya pertimbangannya korban diri sendiri sih oke ya. Kalau korbannya adalah orang lain, orang yang dekat dengan kita, apakah itu masih tetap layak untuk diperjuangkan? Saya rasa begini, setiap anak Tuhan harus mengerti kebenaran. Jawaban saya itu yang pertama. Setiap anak Tuhan harus memahami kebenaran. Menjadi Kristen itu mengandung konsekuensi. Kehilangan nyawa salah satunya. Jadi karena kita menyuarakan kebenaran, lalu kebenaran yang kita suarakan itu mengandung konsekuensi, di mana nyawa kita terancam, bahkan orang kita kasih terancam, nggak jadi masalah. Tapi kita kehilangan nyawa untuk sesuatu yang berarti, di mana kita akan mendapatkannya kembali. Itu sama sekali
nggak jadi masalah menurut saya. Saya ingat lagu ini. To follow Jesus. Apa? I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jadi begini. Baru mau lanjut. Ini mau lanjut Tadi nyanyi udah mau suara 2 dan suara 3 tadinya. Kalau dipanjangin ya. Iya. Jadi itu ada story di balik lagu itu ya yang mengagumkan sekali, yang menggetarkan jiwa. Pernah dengar nggak story di balik lagu itu? Iya. Saya belum. Belum ya? Ceritakan lagi, ceritakan. Yaudah nanti kita bahas di. Percuma nggak dibahas di sini juga. Bapak Ibu berarti bisa cari sendiri itu ya, di mana itu ceritanya ya. Jadi di sebuah daerah ya, ada. Singkat aja, singkat. Ya, di sebuah daerah di mana yang ada kekerasan di sana, lalu ada penginjil yang menyampaikan Injil di sana, lalu akhirnya ada seseorang yang percaya Yesus dan akhirnya satu keluarga itu dimulai dari suaminya dan satu keluarga dimenangkan. Lalu lama kelamaan yang lain juga dimenangkan keluarga-keluarga yang lainnya. Lalu terdengar kepada kepala sukunya, ini kenapa ada keyakinan lain, kepercayaan lain. Lalu dicarilah ya, diusut, akhirnya ketemu. Ini loh sebagai orang yang pertama sekali menyiarkan keluarga yang percaya Yesus dan menyiarkan, mengabarkan Injil tentang Yesus. Lalu apa yang dilakukan? Diancam untuk meninggalkan. Kalau enggak dia dan keluarganya dibunuh. Itu kata-katanya panjang tapi saya kurang hafal. Jadi kurang lebih begini, pertama yang dibunuh itu kalau nggak salah anaknya, kedua anaknya dibunuh. Kalau kamu, ini kan akhirnya kan karena iman dia akan ada konsekuensinya, akan ada korban. Bukan hanya dianya saja, tapi juga keluarganya. Tapi pertanyaannya apakah dia mundur? Tidak loh. Meskipun karena imannya, dia nggak mundur. Padahal ada kesempatan untuk keluarga yang diselamatkan dengan dia menyangkali imannya, tapi tidak mundur. Masalah nggak? Nggak masalah. Justru memang itulah tindakan yang benar yang harus dilakukan. Kalau karena apa yang kita suarakan, lalu akhirnya orang jadi korban, nggak jadi masalah. Yang penting semuanya itu kita lakukan karena dan untuk Tuhan. Suatu hari nanti, ya apa yang kita lakukan tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Roma 8 ayat 17 dan 18. Bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan di langit baru dan bumi yang baru nanti. Itu menjadi penghiburan bagi setiap kita. Semuanya pada akhirnya mati. Anaknya mati, istrinya mati, terakhir dia mati. I have decided to follow Jesus. Dia hanya mengatakan itu ketika dia diminta untuk meninggalkan imannya. I have decided to follow Jesus. Jadi apapun harganya, kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi kita tidak akan mengingkarinya. Amin. Belum amin. belum. Amin untuk itu. Amin Tapi yang untuk ini perkataannya ya, belum. yang Oke, ini oke. belum. Lanjutkan Bu. Masih mau lanjut nggak Pak Robson? Ini belum selesai ya. Belum selesai enggak lah. Makin lama makin panas kursinya ini. Nanti itu lama-lama kursi kayaknya habis Sudah digosok-gosok. mulai berasap ini saya lihat. Boleh lah Pak Robson sekarang kasih penutup Summary. buat Coba buat penonton kita. rekan-rekan Bapak Ibu di rumah sekalian. Ya kembali lagi ya merujuk kepada kasus ini ya dan orangnya ya tentunya. Kita belajar banyak ya. Kita harus mengapresiasi keberanian beliau. Ya, mari kita dengan jujur ya bahwa kita juga memiliki kegelisahan yang sama seperti yang dimiliki oleh beliau. Kita memiliki kemarahan. Ya, ada pemerintah, kenapa nggak dipersoalkan, kenapa nggak ditangani, kenapa nggak diurus. Ini masalah kemanusiaan juga, ya kan, sampai merenggut nyawa. Aduh, kenapa diam? Nah, kita bersyukur ada orang yang satu itu, yang di luar negeri itu. Nah, apa pesan yang bisa kita atau pelajaran yang bisa kita petik dari beliau? Kita harus dengan berani menyuarakan kebenaran apapun harganya, apapun konsekuensinya. Kita harus dengan berani menyuarakan kebenaran, tetapi dengan elegan. Ya, kalaupun dihina, ya, kalaupun dihina kita, kalaupun diserang ajaran kita, jawab, nggak ada yang salah dengan memberikan jawaban. Ya, tetapi elegan
Ya jangan dengan amarah, jangan ada kata-kata umpatan, caci maki, jangan ada kata goblok, setan, tolol. Jangan kalau bisa. Itu harus dijauhkan. Ada kalanya orang itu ya gagal jadi Kristen bukan karena kurang bagus jawaban kita, bukan karena kurang meyakinkan kita, bukan karena kurang indah Injil yang kita sampaikan, tapi karena sikap kita. Itu yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Dia berkata apa? I like Christ but I don't like Christian. Aku suka Kristus tapi aku tidak suka orang Kristen. Karena dia mendapati orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Oke, terima kasih Pak Robson atas diskusinya hari ini. Udah selesai nih? Udah selesai. Udah bisa saya bernafas panjang. Boleh bernapas lebih lancar dan kita tapi tetap akan ketemu nanti di next make sense berikutnya. Iya, di next make sense. Siap. Iya. Terima kasih. Jadi yang tadi itu kan dari sisi kita pribadi ya harus bersikap seperti Kristus kalaupun mau menyampaikan secara elegan. Tapi dari sisi yang tadi Pak Robson sampaikan bahwa menurut Alkitab tidak ada lagi nabi dan sebagainya. Itu juga perlu diingat ya, dan kita harus kembali lagi back to the Bible ya. Back to the Bible. Kalau saya lebih suka back to the Bible dan cari second opinion. Kalau kayak ke dokter itu saya suka cari second opinion. Jadi dengar juga dari para apologet yang lain. Betul. Atau kita bisa membedah. Untuk mengklarifikasi. Iya, untuk mengklarifikasi. Itu saja. Bapak dan Ibu sekalian, demikian perbincangan kita hari ini. Saya berharap Bapak dan Ibu sekalian mendapat banyak sekali pencerahan dan berharap Bapak Ibu sekalian mengambil satu poin penting dari apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa kebenaran apapun itu akan tetap menjadi kebenaran, tapi kita menyuarakan kebenaran diharapkan dengan cara-cara yang lebih baik. Kebenaran tidak perlu disuarakan dengan cara menyerang orang lain dan tidak perlu disuarakan dengan cara-cara yang tidak baik dan membuat akhirnya kebenaran itu menjadi bias. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketemu lagi di acara Make Sense selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.